Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Untuk kali ini kita akan coba merubah string username dan password ini dengan menggunakan data dari internet. Sesuai dengan urutannya, kita sudah buat beberapa tampilan UI dan juga tampilan button. Kemudian kita coba menggunakan bagian config data. Hanya saja kita bisa menempatkan versi yang localhost dan juga versi yang public. Untuk yang localhost kita bisa menempatkan localhost dengan menggunakan XMPP. Hanya saja di sini saya XMPP versi lama. Jadi kalau misalnya mau cari yang terbaru bisa di bagian XMPP download, kemudian cari yang terbaru. Kalau misalnya mau tahu urutannya bisa klik yang mau download. Di sini bagian Windows atau Linux dipilih. Kemudian kita lihat hasil downloadan yang terbaru berdasarkan kalender dan juga banyaknya downloadan di sini di 8.2.12. Saya coba download terlebih dahulu. Jadi saya akan gunakan XMPP. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah punya yang existing, kita bisa rename yang existing dan juga yang terbaru. Ini masih ada waktu sekitar sekian menit. Oke, sambil menunggu ini, kita akan coba ubah ataupun juga buat baru ya, buat baru dari yang pernah kita buat ini. Jadi kita coba di close project. Oke, di sini akan buat yang baru di project. Projectnya MDView activity. Next, terus di sini login. Register, di sini pasti juga login register MariaDB. Jadi kita coba gunakan yang versi REST API dengan memanfaatkan localhost dari XMPP. Oke, di sini bahasanya Java, kemudian ini masih versi yang sesuai respondennya terbanyak. Kemudian ini bisa dipilih mau pakai yang Gradle aja atau mau pakai yang versi yang ada yang .pts nih, ada Kotlin. Jadi apapun itu juga bisa dilakukan. Oke, bahasanya Java, jadi kita belajar Java dulu terlebih dahulu. Di sini juga ada peringatan ya, bosnya sudah ada versi yang terbaru Android Studio Iguana. Jadi kalau yang sebelumnya ada Hedgehog, ini masuk ke Iguana. Oke, kalau di update and start ini juga bisa. Kita coba update and start. Jadi sambil menunggu keduanya berjalan, kita akan buat versi yang tentunya bisa dibuat di ini juga ya, yang kita panggil meskipun ini versinya MariaDB 10.4.11, nanti kita coba ekspor ke yang MariaDB yang terbaru ataupun XMPP yang versi PHP-nya 8.2. Oke, karena memang di sini info dari PHP info, di sini Windows-nya PHP-nya 7.4. Kita dapat dari admin, di sini kita lanjut ke version-nya 7.4. Oke, di sini kita bisa buat database-nya. Di sini nanti kita ekspor ke yang terbaru. Saya coba buat di sini Android ini ya, atau di sini underscore login. Jadi untuk kali ini kita coba buat yang versi Android login, di mana tabelnya itu hanya user aja ya, karena memang parameter yang tadi digunakan di bagian ini yaitu tabel user aja. Jadi saya coba tabel user. Oke, kolomnya biasanya pertama ID, terus user, atau username, kemudian password, kemudian email standar lah. Terus go. Dan di sini pakai ID, di sini integer atau big integer juga nggak apa-apa. Di sini saya auto increment, primary key, kemudian di sini username, kemudian di sini password, kemudian di sini email. Jadi voucher, sini voucher, kita batasi sini sampai 30. Sini kadang-kadang kalau pakai hash itu bisa sampai lebih dari 30 sampai 50, emailnya juga 30. Oke, di sini sudah kita buat tabelnya, tabel and user. Oke, di sini save. Jadi sudah ada. Kalau dicek di sini browse, di sini masih kosong ya, jadi di sini atau di sini masih empty salt. Oke, berdasarkan hasil downloadan, di sini masih ada sekitar 15 menit lagi. Jadi sambil menunggu, kita juga akan coba buat di mana folder XMPP ini. Jadi kalau misalnya kita pakai Explorer, tentunya kita lihat posisi XMPP-nya ada di mana. Kemudian kita akan coba masukkan. Di sini saya ada di XMPP 7.4. Atau kalau misalnya tidak mengetahui lokasinya, kita bisa pakai XMPP-nya dinyalakan atau dibuka. Ada di D XMPP 7.4. Oke, berarti di sini posisinya sesuai dengan tadi itu di tempat yang tadi. Oke, jadi di sini kita ada di D 7.4. Di sini HTTP. Jadi kalau misalnya kita mau buat folder terkait dengan aplikasi yang terhubung dengan PHP ini, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk membuat pemrograman atau bahasa pemrograman PHP itu, kita bisa buat foldernya untuk merujuk ke folder yang akan kita tuju. Karena di sini adalah table tadi and
user supaya saya tidak lupa, jadi samakan nama database. Oke, yang pertama kita bisa gunakan di sini, bisa pakai Desktop atau Visual Studio senyamannya kawan-kawan. Kalau misalnya di sini saya bisa pakai Visual Studio, di sini saya bisa kesampingkan tabel dari end user tadi, dan di sini add new file koneksi.php. Oke, kemudian bisa juga yang kedua new file login.php. Oke, yang ketiga yaitu register.php. Oke, jadi kita coba register dulu. Yang pertama tentunya untuk bahasa mereka kita awali dengan PHP. Kemudian di sini kita akan buat untuk hostnya dulu. Host dengan biasanya ikuti dengan host yang ada. Di sini saya localhost. Kalau misalnya ada IP bisa kita gunakan IP. Defaultnya itu localhost atau 127.0.0.1. Kemudian ada user. Sini buat defaultnya ya. Kemudian passwordnya seperti ini. Passwordnya kosong defaultnya. Kemudian DB-nya DB dengan table and user. Oke, di sini kita coba panggil dengan initial koneksi dengan koneksi MySQLi connect. Di sini kita pakai ini host, kemudian user, kemudian password, kemudian DB. Ini titik koma. Sini kasih kondisi if kondisinya if koneksi itu true, ini sama aja true begini ya, maka koneksi berhasil. Oke, titik koma. Else di sini gagal. Oke, jadi ini untuk koneksinya di save, kemudian untuk login sambil dilihat ya, ini udah selesai. Kemudian ini tadi hasil dari update, kita coba restart kembali ya, karena tadi update ke Iguana. Oke, koneksi sudah selesai. Jadi di sini nanti kita panggil PHP, ini kita panggil include koneksi.php karena masih dalam satu folder, jadi kita tinggal panggil itu aja. Kemudian ini muncul ya, updatean. Jadi ini diupdate proses ini ke Iguana. Oke, sambil jalan kita lanjutkan di sini, karena kita akan menggunakan variable username sama dengan ngambil dari method host. Ini di login berarti kita pakai method get aja dulu, method get dari nanti tergantung variable-nya apa ya, apa username atau apa. Jadi nanti ini akan ada kaitannya dengan Android. Ini kemudian password sama dengan ini ada notifikasi akan dibangun itu. Bisa cek dulu, ini tampilan terbaru dari versi Iguana. Ini ada informasi what's new, kemudian juga nanti kita coba explore lebih jauh. Di jalan, jadi kita lanjutkan yang di sini. Di sini metode get dari password. Hati-hati ini di sini karena variabel yang digunakan di sini mirip ya dengan yang koneksi, jadi usahakan untuk lebih rapi dan jeli. Kemudian di sini saya akan buat query dengan jadi select bisa all atau juga bisa spesifik usernya aja, atau kalau misalnya nggak mau berat bisa pakai username aja, username from table Android underscore user where username. Jadi ini harus disesuaikan dengan alamat ini username, password, email, ID, dan harus sesuai. Where username dengan ini bisa kasih tanda kutip ya, nanti kita bisa pakai kutip begini, nanti kasih titik-titik sini variable username, jadi sesuaikan dengan variable yang ada. And kalau di sini and-nya bisa saya coba kayak bahasa sama, and password sama dengan titik sini password. Jadi di sini query-nya oke. Kemudian di sini nanti kita akan panggil dengan result ya, result sama dengan MySQLi query dari query. Oke, di sini kemudian
Kemudian di sini ini bisa kita panggil 6 ya, 6 row. Ya, ini kurang dari koneksi variabel koneksi sebelumnya di SQL query dari koneksi variabel koneksi ini. Kemudian di sini dari SQL di 6 rows dari result. Oke, di sini kita nanti coba if row sama dengan kosong, maka echo data tidak ada atau user tidak ditemukan atau user tidak ada. Oke. Titik koma else. Di sini else-nya echo login berhasil. Jadi ini kita coba dengan memanfaatkan username dan password dari sini. Kita coba pakai menggunakan teknik di browser ya. Ini kita bisa gunakan. Ini setelah selesai downloadnya di localhost ke table dari user slash login php. Sini username. Ini selain bisa pakai browser juga seperti ini karena ini metode kita bisa pakai aplikasi Postman ya. Misalnya Postman-nya admin, terus and password sama dengan admin. Login ada username. Oke, tadi udah di-save ya. Oke. Ini coba koneksi gagal, table and usernya tidak diketahui. Ini ada catatan banyak sekali boleh gitu. Oke, jadi user tidak ada tapi koneksinya gagal. Nah, kita coba lihat di sini Android login nama database-nya di sini Android login ya, tabelnya and user sorry. Jadi di sini Android login. Di sini koneksinya Android login. Login. Save. Ini coba lagi. Koneksi berhasil, user tidak ada. Oke, jadi ini udah sesuai. Jadi memang usernya tidak ada karena memang tadi datanya masih kosong ya. Ini kosong. Lalu di refresh juga masih kosong. Oke, jadi ini sudah berhasil bagian yang login. Kalau misalnya masih ada catatan salah, bisa teman-teman bisa gunakan error reporting ya, error reporting 0 gitu. Itu juga bisa. Tapi karena di sini ada, jadi nggak perlu. Kemudian untuk bagian register, karena memang nanti redirect ke bagian ini, jadi saya coba akan panggil juga di sini dengan semuanya copy ke register. Ini karena memang mirip-mirip, tapi di sini kita akan ganti metodenya menjadi metode post sama halnya dengan password nanti metode post. Selain password karena memang mau register dengan nama email juga, maka kita bisa pakai email juga. Di sini nanti kita ganti email, post email, select username terlebih dahulu untuk bisa memastikan apakah memang sudah ada atau belum si username yang dimaksud ya. Jadi kalau sudah ada, nanti kita kasih pengecualian ini dihapus. Jadi di sini masih sama. Jadi di sini kalau misalnya sudah ada user sudah ada, silakan pilih user lain, username lain. Oke, jadi di bagian ini kita bisa tambahkan user yang dimaksud gitu. Jadi dengan catatan tadi di sini yaitu 6 row-nya atau hasil dari pencarian di sini ya nggak ada sama sekali. Jadi bisa saja di sini tulis pihak rakyat. Jadi di sini itu dulu kondisinya di mana ketika baik itu username password dikasih if username sama dengan kosong atau empty juga bisa ya, or password empty juga. Jadi ini mutlak ya, mutlak harus diisi semua. Jadi kita kasih kondisi seperti ini karena memang kalau salah satunya tidak diisi maka tidak bisa dilanjutkan prosesnya. Jadi di sini if ini kemudian di sini kalau misalnya kosong kita kasih keterangan di sini echo silakan isi semua bagian yang masih kosong. Di sini harus memang yang pertama jadi echo registrasi berhasil. Oke, titik koma. Jadi ketika misalnya bagian ini belum ya, si perlukan query lagi, kita coba langsung kasih query kedua. Ini query keduanya yaitu ketika sudah berhasil maka nggak perlu lagi mengurus ya posisinya gitu. Oke, sini insert
into table and user. Langsung velus aja, bisa langsung velus karena memang ID-nya kosong, jadi bisa pakai null. Kemudian username-nya harus pakai ini ya untuk stringnya. Kemudian password juga password. Kemudian juga ketiga ada keempat email. Sebenarnya bisa juga ya langsung seperti ini, misalnya kayak gini. Ini email. Ini juga bisa. Kita coba, tapi di sini harus pakai postman ya supaya bisa jalan karena memang method post di sini. Oke, di sini sudah oke. Jadi nanti kita bisa jalankan. Sudah ada tulisan yang lain. Kemudian di sini insert into table velus. Oke, ini masih ada yang kurang, kita tutup. Oke, udah ya. Oke, jadi register sudah, login sudah, koneksi sudah. Jadi kita bisa lanjutkan di bagian menulis video. Kita close. Tadi kita memang kita sudah download yang XMPP yang terbaru juga, kita bisa jalankan dengan catatan. Di sini kita bisa ekspor ya. Ekspornya sudah ada, kita ekspor. Ini juga berguna untuk ketika pada saat kita upload, ini prosesnya sama. Oke, kemudian next. Ini yang perlu di-install. Kemudian next. Ini yang paling penting, penyimpanan saya simpan di D karena XMPP-nya 812. Kasih tanda 18. Oke, ini next. English. Next. Oke. Jadi sambil tunggu nanti folder yang ada yang di PHP ini, PHP 7 kita tambahkan juga sih. Dengan catatan kalau misalnya mau jalan keduanya, yang salah satu bisa diubah portnya atau juga yang ini kita bisa stop. Sebelum di stop kita akan ekspor terlebih dahulu. Itu saya ekspor. Kalau bisa seluruh dengan database-nya ya. Ekspor. Jadi bisa di custom karena memang mau menggunakan database-nya juga. Jadi bisa yang add ke database. Oke. Jadi go. Jadi nanti kalau dilihat di sini, jadi tampilannya ada database juga. Oke, di sini database, jadi importnya lebih mudah kalau kita bisa copy paste ke versi yang terbaru. Oke, ini sudah selesai. Berarti yang bagian ini kita nggak gunakan lagi, kita akan stop dulu untuk bagian ini dan bagian ini. Kemudian bisa di quit atau bisa di close. Tapi close nanti akan minimize ya, akan minimize ke bagian ini. Jadi supaya jangan sampai tertukar dengan yang versi yang terbaru. Oke, sambil jalan install, kita coba jalankan yang ini. Di mana ada main activity saja, kita bisa buat yang baru activity, view activity. Kemudian juga di sini bisa kasih login activity. Kemudian ini ketika yang pertama, kemudian ini Java, kemudian finish. Prosesnya masih sama seperti yang kemarin. Kalau mau di copy paste juga silakan. Nanti kita coba build desain dengan menggunakan desainer. Kemudian selain ini kita juga buat activity yang kedua. New activity, view activity. Dan di sini register activity. Kemudian di sini activity-nya jalan langsung atau dibuat secara langsung. Ya sudah. Jadi ini ada activity login dan juga activity register. Selain itu kita akan coba buat juga menggunakan koneksi ya. Jadi cukup tambahkan Java class. Jadi class-nya namanya koneksi. Dan ini kelasnya untuk bisa buat koneksi ke URL atau ke situs yang tertuju seperti localhost ini. Tapi kalau localhost ini tidak akan bisa ganti dengan mengetahui IP kita. Oke. Jadi jalan dan kita ke dulu lagi. Jangan lupa kalau di sini manifest kita tambahkan dengan di bagian manifest, tapi di bagian Gradle, di bagian Gradle script, Gradle yang bagian modul APK. Oke, ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan salah satu implementation yang lain, yaitu implementation dari Volley. Jadi kita akan menggunakan library Volley ini untuk bisa memanggil ya implementation, atau bisa kita taruh di bagian implementation seperti acuh. Di sini kita kasih implementation dari Android ya. Android dari Android, kemudian Volley yang terbaru di sini, Volley 121. Kita coba pakai yang ini. Oke. Jadi ini yang ditambahkan di bagian build detail PTS. Nah, ini sesuai yang saya bilang tadi, karena memang kita pakai buildernya ada outline juga, jadi ada extension tambahan untuk PTS. Oke. Di sini sudah kita panggil, kita akan panggil di bagian koneksi tadi URL yang kita punya dengan catatan kita akan menggunakan IP yang sudah ada dengan menggunakan komen ini cmd di bagian Windows R. Kemudian di sini IP config. Kemudian di sini kita catat IP kita. Bisa dicatat, kemudian dipastikan nanti bisa terhubung di sini. Tapi karena memang tadi sudah di close, kita tunggu di bagian terbaru. Di want to start control panel now, jadi finish details sambil dibuka. Di sini saya jelaskan 12 foldernya ini, start apa-apanya, allow. Kemudian ini juga start, MySQL juga allow.
Oke, kita punya bagian yang baik. Di posisinya tadi di D. Jadi nanti kita copy yang di versi video tadi. Untuk ngetesnya kita bisa cek di sini localhost dashboard. Oke, di sini kita mainin. Ini versi RAM-nya 8.2.12, kemudian di sini 10.4.32 MB. Oke, tadi sudah ada file export yang dari yang sebelumnya, jadi saya tinggal panggil di download Android login karena tadi sudah langsung ke database ya, jadi kita login ke database dulu, jadi bisa langsung jalankan import. Oke, ini berhasil semua, hijau semua, tidak ada error. Jadi di sini langsung ada Android login, tapi masih datanya kosong ya, atau hostnya kosong. Kemudian untuk yang tadi percobaan pakai localhost, kemudian ini sudah ada di bawah. Nah ini karena memang kabel ANC nya belum kita copy, kita copy dulu di sini. Ini kita copy, kemudian kita ke depan 12. Sini ada doc, namanya foldernya sama, table foldernya table and user. Di Ctrl V, jadi satu kali. Oke. Jadi kalau misalnya dicek di sini, oke koneksi berhasil. Atau misalnya kalau saya mau ke foldernya di sini, koneksi dari HP juga koneksi berhasil. Oke. Ini sudah bisa, jadi kita langsung ke bagian Android. Ini besar. Sini public. Untuk variabel string untuk URL, jadi seksi URL tadi IP-nya jadi sesuaikan 192.168.31.24 itu ya. Komen di sini 4. Ini tergantung komputer masing-masing. Kemudian kita bisa tambahkan yang redirect ke URL untuk register dan juga host menggunakan public static final login. Ini login di sini menggunakan URL plus ini tadi login.php. Ini foldernya and underscore user. Ini URL-nya, foldernya dan juga file PHP-nya untuk yang login. Kemudian public untuk yang register URL plus table sistem di atas nanti register.php. Oke, jadi di sini kita akan panggil di bagian activity untuk yang register activity dan juga activity. Selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu bagian register activity karena di activity register ini kita akan masukkan ke login activity HP sendiri ya bentuknya. Oke, di sini yang pertama langsung dari awalnya klik dulu, kemudian di sini ada text view di bawah ini, kemudian juga kita nanti akan buat kita rapikan, kemudian bagian yang teks di bahan teks, kemudian password, kemudian bagian yang lain karena ini register ada emailnya juga. Kemudian ada button ya, button untuk register atau button yang kedua untuk kembali ke login. Oke, di sini kita bisa ubah di bagian ini ada declare attribute, kemudian juga bagian layout dan juga constraint. Jadi kita bisa tambahkan teksnya register, kemudian di sininya jadinya word content, kemudian bagian kita sesuaikan. Ini juga ukurannya kita bisa tambahkan ini ya, jadi kita lebih besar lagi 32, kemudian juga bisa di bold, jadi juga bisa di atas warna juga bisa kita atur. Ini sederhana dulu, jadi tadi saya coba rapikan lagi sini sama sini sama. Oke, jadi
Ini nanti jadi bisa diatur melalui bagian atribut di sini, atau juga bisa kita split dengan menggunakan bagian juga bisa lebih cepat. Ini tentunya kita bisa ganti untuk komponen terkait dengan edit text. Pertama username, di sini kita menjadi username, kemudian di sini kasih teksnya nggak perlu, tapi kasih hint aja. Ini username seperti yang kemarin. Kemudian kalau misalnya mau dikasih tambahan seperti variable juga dipersilahkan. Kemudian yang kedua di sini password, kemudian di sini kasih ini juga ini password, kemudian untuk yang email ini email. Ini bisa tipe teks email address ya tipenya, terus kasih hint email. Sini button yang pertama kembali login, di sini register ya, si BT register, ini BT kembali. Kemudian di bagian ini kasih teksnya kembali di tukar ya, ini di bagian ini harusnya kembali yang ini ke sini register, ini register. Oke, jadi kalau diposisikan kita coba atur lagi di sini, kemudian ke sini, dan yang ini juga ke sini, yang ini ke sini. Oke, sini sudah selesai. Kalau misalnya mau di copy ke bagian activity login juga lebih cepat ya. Ini yang beda yaitu di register activity, di login activity, kemudian di sini activity-nya biarkan sama sini login, kemudian di bagian username password, kemudian ini bagian emailnya nggak perlu, jadi kita bisa hapus. Jadi di bagian login ini ke bagian register, ini hapus di sini. Ini untuk login diatur dulu, kemudian yang ini juga untuk kalau belum register. Oke, ini yang kembali jadi login, kemudian button login, kemudian yang register, ada login ya, login, kemudian di sini juga login. Oke, terus ini teks mana kalian kedua login register sudah, button login, text view, kemudian ini bagian edit text, text berarti sini nggak ada, sini dihapus tadi box email. Oke, ini sudah selesai untuk yang login, jadi namanya memang ID-nya mirip. Button register, sini password, username, dan masalah. Jadi langsung ke login activity. Sini kita akan buat untuk bisa koneksi ke database-nya sesuai dengan koneksi ini kita panggil juga, kemudian juga ke bagian yang sesuai dengan nama yang dimaksud. Jadi kita buat untuk login ke, kalau belum ada kita register, kemudian kalau sudah di register nanti kita login. Di sini kita kasih di atas sini kita private untuk yang edit text dari username dan juga password, dan juga ini dan login dan juga register, ada dua button. Terus ini kebaikan yang ini karena memang tadi diatur dengan menggunakan desain dari packetnya ada bahan. Jadi di sini kita tekan untuk yang username untuk dan juga yang ini dan titik ID titik dari username, kemudian
password, kemudian ID, detik dari password, kemudian yang button login itu ID terus detik login, kemudian ini login ini register, kemudian button dan view by ID titik register. Kemudian di sini BT register on set di sana kemudian di sini kasih ke start activity intent dari install login activity register activity plus. Jadi kalau misalnya pada register klik dia ke bagian activity register. Kemudian di sini dari kalau button login set application klik sana kita mau register dari username username detik get text detik string, kemudian yang bagian passwordnya juga dari password dan password. Kemudian di sini kita kasih kondisi if username detik is empty atau password detik is empty juga, maka akan jalan post text dimana teksnya adalah atau username atau password diisi. Kemudian di sini post ini saling di depannya application context username screenshot show post detik tutup, kemudian titik show. Jadi kalau misalnya kosong kita bisa masukkan atau username atau password diisi. Sebaliknya kalau sudah hasil kita akan coba jalankan beberapa bagian. Request dari folder application context di sini merah karena ingin ditambahkan ya di sini. Oke, kita cek dulu ini berdasarkan yang merah ini. Kalau kita lihat ini coba com Android file-nya belum diimport. Coba kita import, kemudian kita lihat dari request queue-nya oke sudah diimport. Kemudian file-nya juga di sini kemungkinan juga belum diimport ya di sini ya. Di sini ini pencet alt enter ya. Ini kita import request, kemudian kita lihat di atas sudah ada oke. Kemudian di sini kita string request di mana ini new string request dari URL. Oke, di sini URL-nya tadi itu ada di koneksi ya, koneksi. Jadi kita panggil enter koneksi titik URL enggak ya, tapi langsung di login ya, login. Kemudian kalau kita lihat di atas koneksi ini dipanggil ya di sini package-nya koneksi login. Tadi seperti yang di sini ya URL-nya, kita cek lagi di sini login. Nah, ini jadi di sini kita copy, kemudian nanti di sini paste login plus ini nanti kita sesuaikan. Cuma di sini belum request titik method titik get dari koneksi login username. Di sini kasih string, di sini ulangannya enggak, ini ambil dari username ya, username di atas sebelumnya. Jadi dari username
terus juga di sini dannya plus, dan password sama dengan sama di sini password. Oke, setelah itu new respond listener, respond listener. Oke, jadi kita akan panggil sini sesuai request method get-nya. Nanti di sini juga kita bisa panggil lt enter sini import start.com request. Terus di sini request method bisa ditambahkan import static next login request method get extract import component request method get. Ini juga sama, ini panggil plus kemudian register. Oke, ini kita panggil dari sana. Ini request response terus infonya. Oke, terus di sini merah kita coba kasih new respond error response di sana. Oke, jadi di sini sudah. Kemudian di sini yang terjadi, oke, ketika di sini sudah ada dari koneksi ke login username username yang ada di sini. Sini kita buat jika kasih if yes, terus sini equalsnya sesuai dengan yang ada di sini ya, login berhasil. Kalau misalnya tulisannya dapat request dari hasil get-nya di sini adalah login berhasil, tapi kita masukkan ke sini yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini kita akan bisa berhasil akan ke main activity ya, dengan mengambil start activity atau toast dulu ya, toast text. Atau di sini copy dari yang sudah ada di sini, copy ini text edition context, kemudian di sini login berhasil. Kemudian di sini baru pindah ke start activity, new intent, terus di sini application context ke main activity ya, main activity close. Oke, sini sudah. Kalau misalnya sesuai S-nya dari respons yang ada di sini, yang respon dari sini ya, nanti akan ke sini. Else kan jika tidak terpenuhi syaratnya, maka akan kita berikan di sini login gagal, cek kembali akun Anda. Oke, di sini sudah oke. Jadi ini juga udah oke, udah muncul nya. Jadi sejauh ini udah sampai di sini, udah bisa jalan. Oh ya, di sini satu lagi ya, ketika error kita bisa tambahkan prospect text di sini sesuai dengan error to string ya, error to string. Oke, ini sini kalau yang string ini kalau misalnya error kalau sini. Oke, terus di sini masih ada yang merah. Kita cek lagi kondisinya, else di sini disconfirm koma. Oke, sudah bersih, ada merahnya, kita jalankan. Sambil menunggu. Di sini mau cek dulu untuk yang bagian login activity karena memang belum ada datanya sama sekali. Kalau kita lihat di bagian sini ya, kan datanya masih kosong ya. Sini browse datanya, oh iya sini localhost login sini. Ini oke. Ini masih kosong ya, kita cek nanti ketika misalnya sudah berjalan. Sini running device lagi koneksi ke laptop, kita bisa lihat nanti logatnya apakah ada yang bermasalah atau tidak. Kalau kita lihat dari sini, ini ada masalah local variable, kemudian juga request values ada, terus request kita lihat ya. Satu lagi di bagian untuk manifest juga belum di ini ya, belum dikasih user permission. Oh iya, ini tampilannya bukan oke. Kita cek lagi di bagian di sini, nanti kita tambahkan user permission di bagian login activity. Oke, di sini kita perbaiki dulu, kita ubah ininya jadi linear layout aja. Oke, linear layout. Kemudian di sini ya kita perbaiki.
kemudian ini kalau memang banyak ininya ya, horizontal, kita coba hapus deh. Kemudian ini juga baru hapus baris login, hapus, kita hapus. Kemudian di sini kita kasih linear layout horizontal, semuanya masuk ke linear layout horizontal, vertikal ya misalnya. Oke, kita coba dulu ya, kita coba nanti dirapikan lagi. Yang penting kita mau coba tombol login ya terlebih dahulu. Oke, di sini tombol login, username password belum diisi. Kalau misalnya saya tulis s, di sini s login. Mungkin di sini kalau kita lihat di tabel login. Oh ya, tadi yang bagian user permission ya. Di sini kita kasih user permission untuk internet. Oke, kita tutup. Kalau bisa juga di sini kita kasih langsung sertifikat. Salah, sama. Jadi di sini internetnya akan langsung jalan ke IP yang dituju. Kita coba. Ada lagi standby di loket. Login belum diisi di sini. Login. Oke, kita cek lagi bagian login activity. Ini login, kemudian di sini login hasil. Kalau kita cek requestnya, kalau memang belum ada ya, kita coba yang bagian register dulu ke register. Di sini dia masuk ke bagian register, dan kita perbaiki juga yang bagian security register. Ini kita perbaiki ininya, layoutnya. Kemudian di sini bagian desain kita coba ubah sedikit di project. Oke. Bagian tadi ya, kita coba hapus ini. Bagian ini kita hapus. Di sini ini layoutnya dari vertikal. Kemudian kita coba dulu, nanti bisa dirapikan ya. Ini ke bagian register. Tapi karena registernya belum buat, nanti bisa dibuat kembali. Oke, ini kalau tombol register, ini ke sini ya, register. Ini yang kembali, ini belum diisi atau belum jadi buat. Oke, jadi ini oke. Kita coba kembali ke bagian activity. Kita buat dulu di sini. Beberapa bagian sini ya. Oke, ini kita akan panggil dulu private dari teks dari username, kemudian juga dari password, kemudian juga email. Terus di sini private button dari BT register dan juga BT kembali. Oke, di sini kita akan panggil dari username. Username itu find by ID titik dari username ya, variable username. Kemudian di sini titik koma, ini username. Oke, terus di sini tinggal copy aja. Ini satu, ini untuk password, kemudian ini password, kemudian ini untuk yang email, ini juga email. Kemudian buttonnya BT register dari file ID titik BT register. Kemudian sama ini juga buat yang kembali di sini kembali. Oke, nanti di sini kita akan buat BT register dulu ya, atau BT kembali, nggak apa-apa. BT kembali set listener new on click new untuk listener. Sini kalau saya kembali start activity dari new intern dari get konteks ke login activity.class. Terus kalau misalnya kedua, kalau BT register on set jadi di sana new on set listener. Di sini kita akan
buat dulu untuk masing-masing stringnya. String dari username itu dari username titik get text titik to string, terus yang dari string saya kopikan dulu semua username. Di sini password ini untuk dari password, kemudian ini email. Oke, terus di sini berarti kalau misalnya if username titik is empty dan juga password titik is empty atau email titik is empty, kita kasih kondisi di sini bahwasanya tos seperti halnya di login activity. Saya copy aja, terus sini, terus konteks di sini pernyataannya adalah silakan isi form yang masih kosong. Oke, else di sini kita kasih seperti yang tadi ya, request dulu sini. Request new poly notice konteks seperti terus string request new string request. Di URL nya kita pakai request metodenya request dari metode post ya, yang kita pakai metode titik post karena memang sesuai dengan PHP yang kita bangun sebelumnya. Metode post di sini string URL nya adalah koneksi titik register, kemudian di sini register setelah URL nya ada new, kita lihat seperti yang tadi ya, register metode di sini new response listener ya, Oke, di sini kita kasih new error response. Response errornya di sini kita kasih keterangan, sini kita kasih if s nya is equals login hasil. Kalau kita tadi di sini yang register itu tadi yang di Visual Studio ya, teman user sini kalau yang register itu kalau yang berhasil registrasi berhasil kita copy sudah ada. Oke, jadi di sini s nya equals tadi di bagian register activity s equals yaitu terus registrasi berhasil, maka yang terjadi kondisinya adalah ke login ya, atau kasih tos juga kasih registrasi berhasil. Oke, registrasi berhasil. Di sini saya kasih registrasi berhasil. Kemudian di sini nanti kita ke start activity, new intent, dan ke get application context, ke login activity.class. Kemudian kalau tidak atau else as if ya, kalau memang di sini juga responsnya selain dari ini ada juga user sudah ada juga ini bagian dari info yang tadi kita bisa kasih note ya di sini. Tapi kalau mau simpel dulu kita pakai else aja dulu, kita kasih keterangan di sini. Bisa saja usernya sudah ada ataupun juga bisa saja di sini belum diisi, atau kalau yang belum diisi sudah ada intinya. Atau di sini kita bisa pakai di sini silakan isi kosong, di sini user sudah ada silakan pilih yang lain. Seperti ini bentukannya. Jadi di sini kayak gini sudah ada, silakan pilih user yang lain. Oke, jadi kita mau coba terlebih dahulu. Ini masih ada yang error, ada yang masih merah. Kita cek dulu port di sini apakah sudah sembuh. Di sini kita klik poly request, di sini kemudian yang bagian ini oke. Terus bagian yang ini bagian error ya, kita belum kasih keterangan di sini apa yang terjadi jika error. Kalau error kita kasih keterangan, samakan di sini poly error. Oke, sini poly error. Oke, sini record. Oke, sudah tidak ada yang merah lagi. Nanti kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau masih ada yang perlu diperbaiki. Running device, di sini kita start, kemudian di sini kalau mau register di sini coba di sini kemudian yang register. Terus login force situation.
kita cek sebelum jalankan. Oke. Kalau kembali berhasil. Kalau dicek kembali yang di bagian sini, apakah datanya sudah masuk? Belum ya. Ini kita lihat lagi. Oke, di sini ya kita belum tambahkan request queue-nya di sini. Request queue. Oke, di sini belum dipanggil ya, belum di add ya. Request queue add dari string request. Oke, ini yang register activity sama halnya yang di bagian login activity juga belum ada. Oke, belum ada error. Ini kita makan. Ini kita coba jalankan kembali. Ini sambil jalan di marketnya supaya mau di sini register, kemudian di sini S register. Oke, di sini ada not network dispatcher. Oke, di sini di sini kurang ya. Sebenarnya 31.31.264 harusnya dikasih slash lagi gitu. Jadi di bagian sini kita kasih slash koneksi ya, di bagian koneksi. Sini kasih slash. Nah, ini belum ada slashnya. Oke, di sini situ slashnya dulu, kemudian kita coba kirim lagi. Kemudian kita sambil jalan ke logcatnya juga. Kemudian di sini ini register. Ini apa ini, error Android? Ini masih ada errornya juga. Table end user. Kita coba page URL ya. Page URL. Kita coba cek lagi koneksi. Oh, di sini belum ada HTTP-nya. Aduh, ternyata ya. Kita kasih HTTP-nya dulu. Oke. Cek lagi ini. Oke. Kemudian di sini kalau misalnya di sini S. Terus sini. Ini S. Connection error. Oke, connection coba kita yang bagian register terlebih dahulu. Sini S register. Kemudian HTTP. Cek di webnya. Di sini kita refresh. Masih belum ya. Oke, jadi ada masalah lagi di bagian sesuai keterangannya. Sini login. Kemudian ini sambil kita cek satu-satu. HTTP clean, harus di clean dulu ya. Oke, jadi di sini permasalahannya kita lihat application sini ensure filter. Ini harusnya cukup di bagian login activity aja ya. Yang main activity ini nggak perlu ada intent. Kita nggak usah mirip sama kayak activity sudah ada dan ensure-nya. Tapi di sini nih kita belum kasih clear traffic ya. Traffic di sini supaya jalurnya aman. Kita coba cek lagi. Baikkan di logcat. Kalau misalnya bagian register, register. Oke, user. Oh, di sini kita cek lagi ya. Sepertinya kondisi untuk yang di sini kan, kalau kita lihat kayak gini kan ada koneksi hasil ya. Berarti harus diperhatikan lagi codingan PHP-nya ya. PHP-nya di sini nggak perlu kasih echo, di sini nggak perlu lagi ada koneksi berhasil kayak gitu. Oke, kayak gini deh. Oke, coba lagi nih di sini register user system. Apa ini? Oh, berarti sudah ada ya. Kita cek lagi refresh di sini. Sini belum ada. Berarti kondisinya di sini tuh tadi di sini register sudah ada. Kita cek lagi di bagian register. If S equal registrasi berhasil, kecuali tadi else di sini email is empty, sudah sudah ada yang punya. Berarti kita cek lagi di bagian di sini ya, di register 6000 di sini password email sudah insert internet. Di sini kalau misalnya nomornya lebih dari 1, misalnya kalau kita username ada. Coba kita kasih yang nama lain username-nya misalnya register. Sini juga user sudah ada, silakan isi. User sudah ada. Kita cek lagi, ini ada di sini, coba di query. Query ada 2 ya. Oh ya, berarti query 2 nih. Sorry, query 2, ini juga query 2. Ini coba di set. Ya, karena memang ini nggak ada masalah. Register user juga sudah masih ada. Kalau kita kembali ke login, kalau di sini S kemudian login. Sini login gagal. Belum ada yang login gagal. Ini login gagal. Kalau login gagal, cek kembali, berarti ini login berhasil S equal. Kita coba cek dulu ya di sini ya. Di S-nya di sini apa yang terjadi gitu. S di sini kita pakai log ya. Pakai log E. Kita kasih salah satu dari standard utility, di mana di sini sintaksnya kita kasih misalnya pesan, kemudian message-nya itu adalah S to string. Oke, di sini supaya kita tahu apa permasalahan untuk yang ada di sini. Oke, di sini kita restart. Jadi kalau log ini nanti kita lihat ada log. Biasanya di sini juga muncul ya. Ini muncul untuk log. Oke.
Jadi loket kita buka sini karena tadi di login activity, sini S, kemudian login, koneksi berhasil, user tidak ada. Oh, berarti ada tulisan koneksi berhasil, user tidak ada ya. Asal memang kita kembali ke sini, koneksi berhasil, user tidak ada. Ini sudah ada login, bagian login, user tidak ada, berarti di sini ya. Jadi tadi kondisinya ini koneksi berhasil, user tidak ada. Pesannya tadi koneksi berhasil ini. Oh iya, ini kan masih di folder ini ya, di folder yang lama saya lupa. Jadi kita kembali ke folder yang memang terbaru ya, 8.12. Jadi yang harus dirubah ya di sini harusnya ya. Jadi ini saya coba buka semua. Aduh, ternyata salah ya. Di sini koneksi berhasilnya kita kasih komen, save, kemudian di sini registernya berhasil, kemudian di sini user tidak ada. Oke, kita kasih keterangan sudah oke. Coba kita kembali ke sini. Kalau ke sini semula login gagal. Oke, keterangannya apa di sini? Login, oke, user tidak ada, berarti login gagal ya. Oke, kita coba ke register. Ini kita kasih S, kemudian S, ini S, register. Oke, user apa lagi nih? Sama ya, di sini kita coba kasih pesan apakah memang pernyataannya itu sudah benar atau salah gitu. Kita di sini sudah clear. Ke bagian register kita cek di sini apakah memang stringnya itu adalah registrasi berhasil. Oke, ke bagian register ini user tidak ada. Di sini parsernya error, ada BR. Ini seperti ada kode HP yang tentunya yang error ya. Parser syntax error di nomor line 19 di sini ya, register line 19, cek line 19, query insert portable user values null, username. Oke, ini tidak ada titiknya nih, ternyata di bagian sini yang error. Oke, kita save, kemudian kita coba register, user sudah ada. Sini masih sama ya, array key username undefined, kan isi semua bagian yang masih kosong, berarti kondisinya di sini masih ada yang kurang tepat. If number, if username kosong, password kosong, email kosong, username, password, dan email ya. Jadi postnya sesuai metode postnya di sini harus pas ya. Metode postnya di sini karena memang postnya belum dimasukkan ya, jadi masukkan dulu postnya di bagian sini ya, pesan registrasi berhasil. Oke, bagian ininya belum ada ya parameternya ya, jadi lupa belum dimasukkan parameternya, yaitu di sini operate untuk ini protected hash mapnya dari string dan juga string. Terus get param out value error. Oke, di sini return super get param, sini kita kasih hash map string ini berubah ya tadi ya. Ini jadi double nih, kita hapus yang satunya enggak, keduanya membuat bingung ya di sini. Oke, jadi return ini hashmap dari param, objeknya namanya param, objeknya dari new hashmap. Oke, terus di sini kita panggil satu persatu dari username dan juga password dan juga email. Oke, sesuai metodenya ya, params stick input ya, stringnya itu dari string key-nya sesuai ininya ya, sesuai di PHP. Kemudian di sini string value-nya adalah username, kemudian sama seperti yang lain, ini saya copy aja, username, password dan juga password. Kemudian sini email dan di sini tadi variabelnya email. Sini kita nggak pakai ya super. Jadi param ini yang dijadikan parameter untuk dikirim ke metode post tadi gitu. Oke, sini mudah-mudahan lancar ya. Terakhir nih, tidak ada lagi hambatan. Oke, registrasi berhasil. Oke, berarti kalau kita cek di sini berarti refresh. Oke, muncul ya SSS ID-nya 1. Oke, kita coba cek S, kemudian S, dan ke login berhasil oleh Hello World. Oke, jadi untuk kali ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan memang di bagian register, kemudian juga koneksi dan juga bagian login activity. Tadi pesannya kalau mau dihilangkan juga nanti tinggal dihilangkan, atau misalnya mau dikomentar juga bisa dikasih komentar seperti ini. Oke, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan memang banyak sekali kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.